kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu bab waktu-waktu sholat, ya. Bab ketiga, waktu-waktu sholat. Para ulama di sini mengatakan, ya, sholat fardu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Masing-masing sholat mempunyai waktu yang telah ditetapkan oleh peletak syariat. Maksudnya adalah, ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengingatkan kembali Bapak-Bapak, awal mula kita diperintahkan sholat itu sebanyak 50 waktu sehari semalam. Tetapi Rasulullah diperintah oleh Nabi Musa untuk menawar agar diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga, ya, ada tawar-menawar ketika kejadian Isra Mi'raj, ya. Lalu akhirnya ditetapkanlah 5 kali sehari semalam. Dan kata Allah, 5 itu seperti 50. Dan dalilnya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Jadi salat itu ada waktunya. Kalau belum masuk waktunya, maka kita tidak boleh mengerjakannya. Nah, maksudnya Bapak-bapak rahimakumullah, kata para ulama, yakni diwajibkan pada waktu-waktu tertentu, maka sholat tidak sah sebelum masuk waktunya. Dan dasar dalam masalah waktu sholat adalah hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar ibn al-Khattab, namanya Abdullah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, waktu zuhur adalah apabila matahari tergelincir dan bayangan seorang atau bayangan seseorang seperti panjang dirinya, selama waktu asar belum hadir. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning, waktu sholat maghrib selama belum hilang cahaya merah dari matahari setelah terbenam, waktu isya sampai setengah malam yang pertengahan, dan waktu subuh dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan inilah adalah dalil bahwa ini adalah waktu-waktu sholat. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, kita awali dulu dengan penjelasan waktu sholat zuhur. Kata para ulama, waktu sholat zuhur diawali dengan tergelincirnya matahari. Maksudnya, condongnya matahari dari tengah langit ke arah barat. Ya. Dan waktunya terus berlangsung sampai bayangan segala sesuatu sama panjang dengan aslinya. Jadi, waktu sholat zuhur itu dari tergelincirnya matahari hingga bayangan kita sama dengan tinggi badan kita. Misalkan saya 185, Bapak-bapak, maka tinggi bayangannya itu sama 185 cm. Ini contohnya, ya. Baik. Dan waktunya terus berlangsung sampai bayangan segala sesuatu sama panjang dengan aslinya. Dianjurkan menyegerakan sholat zuhur di awal waktu, kecuali apabila panasnya sangat ekstrim. Maka dianjurkan untuk menundanya sampai mereda. Maksudnya sampai panasnya itu tidak terlalu panas. Ya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalati, fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam." Bila panas sangat ekstrim atau bila panas itu sangat panas sekali, Bapak-bapak rahimakumullah, kalau orang Indonesia biasanya tuh udah di atas 40 udah nggak kuat tuh. Ya, 40 tuh udah penter banget, atau 39 tuh udah penter banget tuh. Ya, beda dengan orang-orang di Arab. Kalau di Arab itu sampai 50 mungkin ya. Itu panas sangat ekstrim. Maka tundalah sholat hingga panasnya itu mereda. Biasanya kan Bapak-bapak, kalau misalkan waktu panas itu di waktu zuhur itu mulai dari
pertengahan matahari itu kira-kira sampai jam berapa? Jam setengah satu atau jam satuan, ya. Maka ini diperbolehkan. Dan karena kata Rasulullah, karena panas yang ekstrim itu termasuk hembusan neraka jahanam. Namun bapak-bapak, ya, hal ini ya dikarenakan zaman dulu belum ada AC, ya. Kalau sekarang sudah ada AC, jadi ya alhamdulillah ini adalah salah satu nikmat teknologi yang bisa kita nikmati atau bisa kita rasakan di zaman sekarang. Jadi walaupun panasnya panas banget, tinggal kita pencet tombol, ya kita bisa sholat dengannya nyaman. Baik. Nah, kemudian waktu sholat asar. Ya, waktu sholat asar dimulai dari berakhirnya waktu zuhur, yakni sejak bayangan benda sama-sama tinggi dengan aslinya. Waktu sholat asar berakhir dengan terbenamnya matahari, yakni di akhir menguningnya matahari. Disunnahkan menyegerakannya di awal waktu. Ini adalah sholat wusta yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Allah berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah segala salat kalian dan peliharalah salat wusta. Ya, berdirilah karena Allah dalam salat kalian dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar menjaga sholat asar dalam sabda beliau, "Man fatathu sholatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu." Barang siapa yang tertinggal sholat asar karena sengaja, ya, maka seolah-olah keluarga dan hartanya itu dicabut darinya. Dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan atau siapa yang nggak sholat asar sengaja, ya bapak-bapak, maka seluruh amalnya di hari tersebut hilang. Misalkan tadi pagi dia sodako 1 juta, terus dia sholat zuhur, tapi dia nggak sholat asar, males, udahlah, nggak sholat asar lah, ya, kan tadi udah sodako 1 juta, nah udah ada tabungan tuh, pere dulu dah sholatnya. Nah itu tuh seluruh amal solehnya, ya, di waktu tersebut maka akan hangus, ya, bapak-bapak rahimakumullah, ya, begitu. Baik, kemudian bapak-bapak yang saya muliakan, ini agak loading, ya. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka gugurlah amalnya tadi, ya. Itu ya, arti dari apa? Arti dari hadis yang tadi. Lalu kemudian waktu sholat maghrib. Dari terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Waktu sholatil maghribi ma lam yaghibi syafaqa." Waktu sholat maghrib adalah selama cahaya merah belum hilang. Ya, oleh karena itu disunnahkan untuk menyegerakannya di awal waktu berdasarkan sabda Nabi yang artinya umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka tidak menunda sholat maghrib sampai bintang-bintang bercampur aduk atau bertebaran di langit. Ya, hal ini dikecualikan bagi orang-orang yang sedang ibadah haji. Kata para ulama di sini, kecuali malam Muzdalifah bagi jamaah haji, maka disunnahkan untuk mengakhirkannya sehingga dikerjakan bersama Isya dengan jamak takhir. Maksudnya, kalau misalkan lagi safar itu boleh dijamak, ya Pak, ya. Tapi kalau di sini ada sunnahnya, ya, dari Rasulullah SAW, kalau lagi haji, ya, kita menjamak takhir sholat maghrib dengan sholat Isya. Seperti itu. Nah, bapak-bapak, ada sedikit tambahan dari saya. Untuk sholat asar, ya, ini bapak-bapak jangan suka menunda. Ya, untuk sholat asar, usahakan jangan ditunda. Adzan langsung ke masjid. Adzan langsung sholat. Ya.
Jangan ditunda karena hal-hal yang sifatnya ya pekerjaan kah atau hal-hal yang mubah, jangan ya. Karena Bapak-bapak rahimakumullah, orang-orang yang disebutkan sholatnya itu seperti sholatnya orang munafik adalah orang yang mengerjakan sholat asar ya ketika sampai di ujung waktunya. Dia menunda sholat sampai matahari hampir terbenam, dia sholat dengan cepat. Ini ciri-ciri orang munafik. Jadi maksudnya Bapak-bapak, untuk sholat asar, baiknya jangan ditunda. Langsung sholat. Kemudian untuk sholat maghrib, Bapak-bapak rahimakumullah, waktunya ya itu sebenarnya adalah matahari itu langitnya itu masih merah. Kalau misalkan udah berubah waktunya gelap gitu ya, maksudnya langitnya udah gelap dan kita menunda sholat maghrib nggak ada uzur, nah ini dikhawatirkan ya sholatnya ya bermasalah, sholatnya bermasalah. Maksudnya gimana? Udah adzan nih, udah adzan bapak-bapak, masih sibuk main game misalkan, udah masuk waktu maghrib, sibuk main game, sibuk olahraga, sibuk makan, ya, sibuk nonton TV, sampai jam 7 kurang seperempat, taruhlah sholat isanya jam 7, dia sholat maghrib 7 kurang seperempat, menunda sholat maghrib karena hal yang tadi, maka ini sholatnya bermasalah. Ya. Hal ini dikecualikan kalau memang ada uzur. Uzur seperti apa? Sakit, dalam perjalanan kena macet, ya, lagi di stasiun bagi teman-teman yang bekerja gitu ya di Jakarta, rumahnya di mana gitu ya, naik kereta atau kereta listrik KRL gitu. Ya lagi sibuk nyari pindah-pindahan stasiun gitu. Ini ada uzur. Tetapi kalau yang nggak punya uzur, maka baiknya langsung sholat ya. Lalu untuk sholat isya, maka waktunya dimulai sejak lenyapnya cahaya merah sampai tengah malam. Perhatikan Bapak-bapak ya, sampai tengah malam. Berdasarkan sabda Nabi, waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsati. Ya, ila nisfil lailil awsati. Waktu sholat isya itu sampai setengah malam yang pertengahan. Kalau sekarang itu mungkin jam 12 atau jam setengah 1 lah. Ya, begitu. Dianjurkan menundanya sampai akhir waktu yang utama selama dia tidak memberatkan. Dan dimakruhkan tidur sebelumnya, maksudnya nggak boleh kita tidur habis sholat maghrib, bapak-bapak, kecuali memang dibutuhkan. Ya, ya, makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya atau makruh hukumnya tidur setelah sholat maghrib, ya, dan berbincang sesudahnya untuk selain kemaslahatan. Berdasarkan hadis Abu Barzah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak menyukai tidur sebelum sholat maghrib, ya, dan dia tidak menyukai berbicara atau ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong setelah sholat isya, kecuali ngobrol sama keluarga, ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, ya. Tapi kalau selain dari itu, ya Rasulullah itu nggak suka. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, lalu bagaimana Ustadz kalau misalkan ada hadis tadi yang di depan katanya sampai waktu fajar, maksudnya sampai waktu subuh. Jadi bapak-bapak, hukum asalnya ya sholat isya itu sampai tengah malam. Tapi waktu daruratnya adalah sampai waktu fajar. Misalkan begini, bapak-bapak ya ketiduran, ya. Misalkan nih baru pulang safar, kan ya, habis sholat maghrib tuh udah mata udah berat banget tuh. Kalau nggak tidur kayaknya, wah ini kayaknya nggak beres nih kalau nggak tidur kan ya. Nah, maka tidur. Tahu-tahu bangun jam 2 malam. Nah itu gimana tuh? Tahu-tahu bangun jam 2 malam, masih bisa sholat? Masih bisa sholat. Kenapa? Karena ada uzurnya. Ya, begitu. Uzurnya karena ketiduran, habis safar, habis capek.
atau karena faktor minum obat. Kan ada ya Pak ya, saya pernah minum obat apa tuh, minum obat alergi, habis minum, wah kepala berat banget tuh, langsung tidur aja, lep tidur begitu. Ada yang obat yang seperti itu mengkeras ya, tidur, tahu-tahu bangun, udah jam berapa nih, langsung sholat. Nah itu tidak masalah. Atau dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan, ya, pokoknya hal-hal yang sifatnya darurat, ya, begitu. Adapun kalau waktu lengang, maka itu tadi batasnya sampai tengah malam, ya, begitu. Dan yang terakhir, Bapak-bapak, waktu sholat subuh adalah dari terbitnya fajar kedua. Ada fajar namanya fajar kadhib, dan ada fajar namanya fajar shadiq, Bapak-bapak. Ya. Nah, yang disyariatkan kita menunaikan sholat subuh adalah terbitnya fajar shadiq. Ya. Nah, waktunya adalah sampai terbitnya matahari. Dan disunahkan untuk menyegerakannya saat fajar benar-benar terbit. Maksudnya fajar benar-benar terbit itu fajar shadiq. Bukan matahari udah nongol, Bapak-bapak. Ya. Bukan matahari sudah nongol. Nah, kata para ulama, inilah waktu-waktu di mana disyariatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu padanya. Sehingga kaum muslimin wajib terikat dengannya. Menjaga sholat-sholat itu pada waktunya dengan tidak menundanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam siapa yang menundanya dari waktunya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapa yang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Lagi salat nggak fokus, mikirin hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, atau bahkan memikirkan hal-hal yang haram, ya, memikirkan hal-hal yang haram. Ini nggak boleh, Bapak-bapak ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ya fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan menuruti hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan di neraka. Surat Maryam ayat 59. Kata para ulama, al-ghayya yaitu kesesatan di dalam ayat itu bermakna azab yang sangat berat. Azab yang dilipat gandakan. Keburukan dan kerugian di neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Dan Bapak-bapak rahimakumullah, ya, ada neraka khusus bagi orang yang suka meninggalkan sholat. Namanya neraka saqar. Allah berfirman di surat Al-Muddathir, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Ya, wahai para penghuni neraka Sakor, kenapa kalian tuh kok bisa masuk ke sini? Bisa masuk ke neraka Sakor? Maka mereka mengatakan, semuanya di situ mengatakan, ya, lam naku minal musallin. Dulu kita di dunia ini nggak sholat. Ya, meninggalkan sholat. Maksudnya sholatnya bolong-bolong. Sholatnya bolong-bolong. Maksudnya sholatnya nggak dijaga waktunya. Sholatnya semaunya dia. Udah gitu sholatnya buru-buru, ya, begitu Bapak-bapak. Nah ini namanya neraka sakor. Terakhir, Bapak-bapak rahimakumullah, para ulama mengatakan menunaikan sholat pada waktunya termasuk amal yang paling Allah cintai dan yang paling utama. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Wahai Rasulullah, amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat pada waktunya, sholat tepat waktu, ya. Begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Jadi jangan kita sia-siakan sholat kita. Karena Bapak-bapak di antara yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat. Kalau sholat kita beres, insya Allah seluruh amal sholat kita beres. Ya.
Sampai sini Bapak-bapak ada pertanyaan? Jelas semuanya? Jelas, Ustaz. Baik, kalau jelas mungkin hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.